akan dipaksakan oleh RRQ. Match of the day, mana tepuk tangan di IPL? Let's go. Menunjukkan laying off down. Oke, jangan sampai kendor pastinya ya, karena sekarang kita akan melihat untuk match point untuk Bigetron Alpha. Mereka udah unggul 1 poin, dan sekarang dengan draft yang solid, dengan draft yang cukup kuat juga, bagaimana dengan adanya satu sosok Masya, debut pick di MPL Indonesia Season 14 dengan cukup baik kali ini pun membuat dari power untuk late game ini juga bisa dipegang nantinya untuk RRQ. Oke, tapi lihat di depan sana Idok. Coba dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Dia bisa diberikan dari seorang Ki. Dia masih terlalu sakit. Dan Idok kali ini benar-benar mengcover dengan sangat baik pergerakan di seorang Rincia. Masih membutuhkan waktu untuk Susujin. Tapi dari Skylar di depan sana, Retribution dia berhasil dapatkan. Tapi Susujin kali ini mencoba untuk mengejar seorang Super Kid. Dengan tidak adanya Koshino, dia bisa termakan begitu saja. Berbahaya. Yep. Dan emangnya juga lumayan terpressure ya dengan Ruby yang dipakai sekarang, Ruby Gold. Yap. Yang dibawakan juga dari bagian topnya, lihat ada freeze lane yang dilakukan dari, karena untuk di early game selama belum punya heptasis seharusnya Superlook akan lebih tenang-tenang sedikit nih. Ya. Gak terlalu galak dia. Dan juga kayak emblem yang dibawakan sama RRQ, mereka benar-benar main defense, mereka benar-benar tahan badan di depan, sampai akhirnya nanti damage dealer mereka dari Sutsujin dan juga Skylar. Sebaliknya, untuk dari Bigetron dia damage banget dari tadi. Kita lihat dia full banget damage banget dari seorang Super Ken. Kali ini dia harus lebih aware masuk ke rumput, gak boleh sembarangan sih. Yep. Masih di pok juga, jadi saling adu pok untuk sementara waktu. Dan ini adalah posisi yang cukup tidak menguntungkan untuk Superlook karena benar-benar di pressure juga, jadi ada sedikit gold plate yang bisa didapatkan Dairen. Oke, tapi lihat dari Dairen, dia dengan sangat kuat untuk melakukan clear minion. Dan ketika udah Turtle muncul, membuat beberapa asukan dari tim RRQ mencoba melakukan zoning out terhadap seorang KYY. Fokus mereka akan mendapatkan objektif dari awal, karena ini berbeda dengan adanya posisi mereka di game yang pertama. Super Ken, bebas dari Purple Buff, bebas melakukan kontes, dan terus akan di depan sana. Shadow Girl udah keluar, berhasil menuju ke seorang Ido, tapi David Fly, Seventy for this time bersama dengan Ade, Retribution. Turtle sleep di tangan dari Suzuki. Wah, itu setupnya bagus banget ya, karena Frigate Glacier juga tadi dibuka. Dan Superlook bakal coba untuk maju lagi, tapi memang Dairen bukan target yang optimal, terlalu tebal. Ya, kita lihat dengan Elmo Penda dengan gagal untuk mendapatkan seorang Rincia. Ya, itu refleks ya Refleks itu. dari Rins. Itu refleks yang sangat cepat Om. Ya, sepersekian detik tadi. Iya. Untuk bisa langsung melakukan flickernya dia. Tapi teamfight masih belum berakhir. Ini masih saling fokus satu sama lain juga. Dan invite yang dilakukan oleh Aruki Hoshi ini belum sampai ke dalam, belum sampai ke intisari dari Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha, Super Ken masih bisa farming. Oke, Super Ken bahkan dia menggunakan retributionnya benar-benar tidak mau satu pun ada jungle yang dimakan oleh sosok dari tim RRQ. Balik lagi, dan kalau ketangkap dengan range tahun itu kasusnya berbeda. Ngeri-ngeri sedap ya movement yang dilakukan juga. Tapi ya, kita akan melihat bagaimana dari potensi di area gold lane-nya juga, di XP juga, dan bahkan dengan satu buah kesempatan yang bisa dilakukan. Superlook ini udah mulai celah nih, karena ada sedikit platingan yang dilakukan. Oke, tapi nampaknya dengan audience prediction tadi 91 ternyata bertambah kali ini jadi 12%. 3% ya. Nggak masalah, naik tiga 3% ya. tetap angka. Betul. 3% tetap angka. Tapi lihat ya, mereka benar. Wow, mencoba untuk menangkap di mana posisi dari seorang Hayabusa dan Super Kane. Dan Super Kane karena Koshino, ini berbahaya untuk dirinya. Berdiri terus yang on point, mundur ke arah belakang, tapi Superlook fokus menuju ke seorang Ido. Berhasil ditangkap dengan Glacier. Memutar masker di Maraki, mereka memaksa tim fight lebih. Dengan Legend Pound, tapi ke arah Moreno. Dan akhirnya di Seyes adalah satu-satunya jawaban untuk tim RRQ. Alright, masih cukup bersabar, punishment dilakukan juga, tapi Dairen ini akan berada di lini paling depan, dia yang akan coba untuk memakan nantinya damage dari Superlook dan juga Super Ken. Ya, persetan untuk Superlook selesai ya. Ada satu heptasis juga. Satu jaminan untuk bisa memberikan burst damage setidaknya. Ini ke marksman atau ke mage dulu nih. Oke. Dan Dairen ini benar-benar tugasnya men-zoning out, nempel ini. Wah, apalagi ketemu Ki kan. Ki Iya. untuk Grok sendiri gak punya magic defense. Iya, ketempelan Iya. loh.
Ini kalau misalnya 2 turtle diamankan RRQ ini udah langsung snowball banget sih RRQ. Aritnya punya power, Ruby-nya nggak bisa lakuin solo pick up, jadi RRQ-nya punya kesempatan untuk melakukan pick off ke arah bottom lane. Yep. Dan bergerak lagi ke arah top lane. Ini Super Luke masih belum punya damage yang cukup ya sebenarnya untuk bisa di-heal pastinya. Apalagi di top lane ya tadi ada cicilan ke arah platingan turret juga kan. Iya, dan karakteristik dari Super Luke ketika dia menggunakan Masha ya, dia lebih sering untuk main satu lane. Oke. Ya, sampai dengan dia jadi itemnya baru nanti dia join. 2-3 item lah baru Tapi nanti dia join. berbeda nih teamfight. sekarang. Tadi Dia udah sempat teamfight kan? dari awal. Kalau itu karena dia deket tadi. Aha. Dia deket dengan purple buff-nya, masih bisa dibantu juga buat di awal-awal. Kalau gue jadi Super Luke ya, gue lebih suka kalau target utama gue tetap high range Skylar sih. Terus ini biarin aja, tapi sama-sama backline-nya dihajar abis. Entah mungkin Rinsya atau Skylar, pokoknya intinya gimana caranya backline-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Super Key berhasil mengamankan beberapa purple buff, kena ter-off-guard yang hampir saja menggetok ke arah Super King. Itu akan cukup berbahaya. Dan kondisinya kali ini, Super King kayaknya agak cukup bingung apakah dia harus bisa menggunakan ke arah dari Sky Pistar atau tidak. Karena dia butuh itu sih untuk Uranus dan juga untuk dari seorang Gatot Kaca. Oh, Darren. Mulai berasa. Wajah dikeluarkan dari Purify, masih ada di depan sana. Ditangkap oleh Serito, oleh Yotes oleh Skylar. Fokus terus melakukan Super Luke. Damage pulse yang diberikan di arah midlane. Berhasil membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil ditukar dengan adanya Tyrant. Tidak mau ada satupun yang sia-sia. EXP lane, tukar EXP lane. Yap, pertukaran terjadi tapi keuntungan masih dipegang sama RRQ karena Susujin tadi cukup free juga untuk dapetin outer turret di top lane, Om. Ya, meskipun belum ada poin kill sama sekali ya untuk Sutsujin, tapi setidaknya kita tahu bahwa mereka punya Dia melepas anti crowd control-nya. Dan ketika itu apa taruhkan dia berjalan seorang Eman mencoba untuk melakukan Eman. Dengan adanya sosok dari Super Luke menangkap ke arah seorang Ito. Situasi yang sangat gede for this time. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka hampir saja kehilangan sosok dari Hujin. Dan bahkan Rinsya di arah bottom lane. Masih mau dapetin satu poin kill dari seorang Super Luke. Dan terlalu jauh. Bahkan gak berhenti, Darren. Oke, Dairon gak bisa bertahan dengan lama. Dia pastikan tumbang dengan damage 2% yang diberikan oleh tim dari Bigetron. Oke, dan RRQ Oshi memanfaatkan waktu pastinya untuk langsung set up menuju ke arah turtle. Dan harusnya ini akan menjadi perfect turtle untuk Sutsujin karena tidak ada sosok jungler di area turtle tersebut. Dan akhirnya menjadi perfect turtle untuk RRQ Oshi. Ujin berhasil mendapatkan turtle-nya kali ini dengan perfect. Ujin benar-benar mengerikan dengan adanya Roger, dan itu adalah salah satu hero yang membuat dia savage yang lupakan itu. Kemarin, pakai Roger ya. Iya, pakai Roger ya. Roger. Tapi balik lagi turret ini masih belum ada yang hancur juga untuk RRQ. Dan power scaling nantinya untuk Super Luke, Om, yang harus diantisipasi sama RRQ Hoshi. Ya, karena banyak hero yang memang harus bisa farming dulu ya buat Bigetron. Masha satu, Hayabusa juga yang kedua. Jadi mereka butuh waktu, dan waktu ini yang lagi dikejar juga untuk RRQ Hoshi. Jangan sampai ke bawah dan bisa jadi satu demi satu. Super Ken jadi duluan, terus nanti misalnya buat si Super Luke-nya juga jadi. Dan dari player head to head antara Super Ken dan juga Sutsujin hampir sama sih untuk keduanya. Mungkin lebih galak buat Sutsujin kali ya. Kayak dia ya. Benar, dari sisi kayak dia lebih besar juga. Kalau GPM-nya ya udah-udah masih bisa saling kejar-mengejar juga. Oke, sementara di tengah. Kayaknya outer turret bakal dipaksa kan? Waki kali ini segera overthrowkan dia, tapi watch out for defensif. Membuat para pasukan dari tim Bigetron dengan coba di-dive in dengan ada Skylar dengan Summon Phone. Chronodis yang tidak bisa dihentikan dan berhasil melakukan Burrito. Bahkan di depan sana Eman terhajar, tercabik-cabik, berdasarkan satu poin kill tambahan dan Super Luke yang tidak bisa didapatkan, membuat tim Bigetron malah kehilangan 3. Mereka seperti RRQ di game pertama, ketika mereka sudah sadar tidak ada gold yang bisa mereka adu, item yang kalah, level yang kalah, mereka masih mau paksa team fight. Dan itu dia, power team fight. Dan kayaknya tertinggal. Kayaknya tertinggal sekalipun, bahkan Skylar bisa mendapatkan satu poin kill. Jamin ke arah depan, dan para pembom di tangan dari Skylar ini makin lebih mengerikan. Betul, dan bahkan kali ini RRQ Hoshi mereka komit, mereka bersatu padu untuk bisa bersinkronisasi dengan skill-skill yang mereka miliki. Dan akhirnya ngebuat dari Bigetron Alpha terbani satu-satu. Benar, dan pemilihan untuk Uranus juga ini menjadi badan yang cukup tebal di depan. Di cover dengan Revitalize nih, yang dimainkan dengan hidup tadi. Membuat dia meskipun ditabrak, ditangkep, dia masih akan sustain banget, terutama dengan Consecration yang bakal buying time kembali. Yap, apalagi tadi dia juga hadirnya nggak dari depan ya, dari samping. Betul, ini Oracle juga buat si Dairon sangat
tebal sekali. Sangat sulit buat bisa langsung di pick off, apalagi Hayabusa nih ya yang akan kebagi nanti buat shadow kill-nya. Iya, habis itu Dairen pakai Winter Crown deh. Wah, Kan biar dia nggak bisa di solo pick off. Iya benar. udah ada Winter Purify. Crown habis itu ganti Immortal, udah kelar. Makin waktu banyak banget yang dibuat oleh seorang Dairen. Kalau Winter Crown lagi team fight kebagi ke temennya. Iya, kasihan banget ya. Oke, tapi Lord Retribution dari seorang Supercat berhasil mendapatkan Retribution, tapi dengan tidak adanya lagi Kejar. Cochero dikejar begitu saja. Target utama mereka Supercat, Laker Punch sekarang yang lain. Dan Supercat, Shadow Kill terbagi menjadi 3 dan bahkan hanya coba untuk menyelamatkan dirinya, tidak ada. Cochero-nya masih cooldown. dan ini terjadi lagi ya, dapetin ke arah Lord, namun terpick off. Akhirnya ngebuat dari Lordnya tidak bisa diutilize semaksimal itu. Ya, primadona selama match kali ini selalu ada di tangan Lord, diperebutkan tapi tidak dijaga. Wow. Nah ini, Lordnya memang sudah spawn 10 second untuk super kill. Tapi lihat bagaimana zoning buat Arki Hoshi. Ini sudah ada di depan base tepat begitu Alpha. Gak bisa keluar loh sama sekali. Wah ini ternyata bukan cuma sekedar setengah map jalan ya. Baru Iya. juga keluar rumah. Baru keluar, tapi lihat di depan sana perpasukan dari tim RRQ, mereka terpancing dengan adanya Purify. Glacier menangkap perpasukan dari Picasso, Kelat Skylar tidak ada damage sama, tapi tampaknya Sotsuchin berhasil memberikan Laken Pounce dan Shadow Kill ke arah bottom lane, mundur ke arah belakang, kabur begitu saja dari tim RRQ, membuat disengage. Yang kerugiannya masih ada di tangan dari RRQ sih sebenarnya. Iya, dan RRQ harus sadar gak sih dengan adanya power of counter initiate Iya. dari Grok. Dan juga nabrak sih tadi. Super kill-nya selalu nabrak kan. Dia nge-spam aja tuh thunderclap-nya dia. Dan secara terus-menerus kita melihat akan seperti apa nantinya juga untuk Masha ya. Karena tadi ada DOD untuk second atom yang baru selesai juga. Bahkan Endless Battle juga selesai untuk Super Ken. Akan ada True Damage bagi Hayabusa ini. Sedangkan gold-nya masih dipegang Arki Hoshi. Mereka masih pegang dan Winter Crown buat Dairen. Itu dia. Iya, Barengan kita lihat, udah bersama-sama kita asumsikan, tapi ternyata memang beneran akan terjadi. Oke, dia udah punya Thunder Belt ya buat first itemnya tadi. Kayak udah slow, terus dapat hybrid defense juga. Yep, Masih ada Winter Crown. ada Oracle lagi kan. Pakai Oracle buat revitalize atau buat nge-heal sendiri. Iya, regennya makin kenceng ya kan. Mhm. Alright. Dan itu yang harus diselesaikan ya PR untuk Bigetron, karena balik lagi ini Diren bakal jadi satu pengganggu pastinya di sosok terdepan. Benar. Sementara kalau dari Anarchy mereka juga harus ngejawab gimana caranya agar trigger dari Watchard sih, karena nanti Watchard menjadi satu sosok penentu juga untuk counter initiate yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Iya, menurut selama Purify masih ready buat Arki Hoshi, mereka nggak perlu takut sama sekali buat engage. Nah, ini nih modelan-modelan Dairen yang udah bakal beri kagum. Walaupun dengan ada yang offensive sekalipun nggak masalah, karena dia masih ada Winter Crown. Tapi dengan sangat sigap para pasukan dari tim RRQ, mereka mau tetap zoning out. Walaupun Super Ken terbelakang di depan sana, ini berbahaya. Ido bisa menangkap Super Ken, tapi calculate-nya masih miss. Untung dengan sangat cepat dan Super Ken keluar dari jeratan seorang Ido. Ya, Coach Shadow yang langsung tepat mundur. Yang pastinya sekarang Skylar pun sudah selesai dengan satu Modified Glaive dan Sojin. Dan Cricket Spirom. Ya DS ya, buat bisa mengejar untuk menambahkan juga efek dari critical yang diberikan. Dan ya itu berarti akan ada potensi untuk Tsujin bisa melakukan solo pick off juga ya terutama. Oh, kayaknya cukup berbahaya karena lagi-lagi ya poke damage magic itu yang membuat akhirnya kayak itu masih bisa kecicil sedikit demi sedikit dengan Frigate Glacier nggak berasa, tapi lama-lama kalau sering-sering juga hilang gak sih? Iyalah. Seperempat, lama-lama Nah. setengah bar. Lihat, dia benar-benar nggak bisa terlalu lama, tapi I'm offended. Coba untuk memasak Dairen dengan Winter Crown yang masih ada di tangannya itu nggak cukup Skylar solid. target. Skylar menjadi target utama sama Thor ke belakang. Langsung ada Shadow Kill. Skylar, kali ini mereka berhasil menyamakan Skylar dan bahkan dari Super Kill. Terlalu jauh, berhasil dimakan oleh para pasukan tim RRQ. Dua, tiga, yang berbeda, berhasil menimbulkan Triple Kill dan salah satu tidak. Media! Terlalu banjir media kutuk hari ini dan bahkan Sosujin tidak mau lepas dari tren yang ada hari ini. Oh, dan bahkan one strike push mereka gak butuh Lord, mereka bakal paksa di arah tengahnya. Oke, one strike force di tengah dari RRQ menuju ke arah base dan membuat para pasukan dari RRQ berhasil memecahkan base turret yang mereka miliki. Lihat, bermain dengan pelan, biarin wave-nya kelar dan RRQ membuat Bigetron berbangsa di game yang ketiga. Sang kelinci percobaan